Hari ini kita akan bahas tentang alat gali, atau yang kita sebut juga sebagai eskavator. Nah, alat gali ini kegunaannya ada beberapa hal yang kita bahas di sini ya. Ada kegunaan dan jenisnya, lalu bagian-bagian dari alat gali dan fungsinya, kemudian perbedaan beku dan power shovel, kemudian siklus kerja alat gali, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi alat gali, lalu produksi alat gali kita bisa hitung dengan cara satu atau kita hitung dengan cara dua, kira-kira gitu ya. Apa kegunaan dan jenis alat gali? Kegunaannya adalah untuk menggali, namanya alat gali ya, kemudian memuat dan menimbun. Jadi secara umum orang menyebutnya eskavator. Apakah itu, kalau kita lihat dari jenisnya, ada power shovel gitu ya, ada backhoe, ada dragline, ada clamshell dan crane, lalu ada trenching mesin. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari alat gali dan fungsinya, jadi ada 3 bagian utama gitu ya. Yang pertama disebut dengan revolving unit. Nah, revolving unit ini adalah bagian yang bisa berputar 360 derajat dan memudahkan untuk melakukan manuver. Lalu yang kedua adalah traveling unit. Nah, traveling unit ini bisa dengan truk ya, atau dengan menggunakan wheel, atau menggunakan crawler. Jadi kalau kemarin kita belajar bulldozer dengan traktor itu kita hanya tahu wheel sama crawler. Nah, sekarang ini ada truk ya, yang di-mounting atau yang disambungkan dengan truk. Lalu ada lagi yang namanya attachment atau perlengkapannya. Nah, perlengkapannya ini nanti di sana itu ada bucket, dan justru namanya nanti akan menyesuaikan dengan attachmentnya ini. Nah, ini kita lihat contoh misalnya antara backhoe dan power shovel. Backhoe itu bentuknya seperti ini. Ini namanya bucket ya. Ini boomnya. Nah, ini tadi revolving unitnya yang bisa berputar 360 derajat. Ini adalah traveling unitnya. Nah, kemudian kalau shovel, nah shovel itu yang membedakan shovel dengan backhoe itu adalah kalau kita sebut kayak pacul gitu ya. Kalau ini adalah kayak scope. Jadi ini arah bucketnya ke depan. Kalau ini arah bucketnya ke belakang nih. Nah, bagian-bagian lainnya sama. Apa bedanya antara shovel dengan backhoe? Kalau backhoe itu beroperasi di atas bagian yang akan digali. Sedangkan shovel beroperasi di bawah bagian yang digali. Kemudian gerakan menggalinya kalau backhoe itu mundur, kalau shovel gerakan menggalinya maju. Sehingga kalau kita lihat dari karakteristik operasi dari shovel ini dan backhoe ini, maka backhoe cocoknya kalau kita untuk membuat saluran. Kalau shovel cocoknya kita kerjakan di menggali bukit atau di borok pit. Kira-kira begitu ya. Lalu tadi ada dragline. Nah, dragline itu bagian utamanya tetap sama, ada revolving unitnya, ada traveling unit. Maka ini attachment-nya itu ini. Ini bucketnya, bentuk bucketnya seperti ini. Nah, ini ada pakai ditarik gitu ya. Jadi menggunakan hoist dan kabel. Dan biasanya ini cocoknya untuk menggali tanah-tanah gembur atau tanah-tanah lepas gitu ya. Lalu clamshell. Nah, clamshell itu ini bagian-bagiannya sama, ya cuma yang bedanya attachment-nya aja. Attachment-nya kalau kita besarkan bentuknya seperti ini. Nah, ini cocoknya untuk menggali sedimen ya, yang ada di sungai gitu. Jadi kalau ada sungai banyak yang sudah ketimbun atau mendangkal karena sedimen, nah maka untuk mengangkat sedimen ini dengan ini. Jadi clamshell-nya berdiri di pinggir sungai, nanti ini kan boomnya panjang ya. Maka dia bisa menjangkau sampai ke tengah sungai. Ya, ini bentuk bucketnya seperti ini. Jadi kalau pada saat dia naik keadaan begini, kalau dia turun, nanti setelah dia dapat bahan galiannya, maka ini akan mengatup gitu ya. Nah, baru diangkat.
dan dipindahkan ke dalam truk. Lalu ada trenching mesin. Ya. Trenching mesin ini adalah alat untuk membuat saluran, tapi apa namanya, bentuknya seperti ini. Ini apanya, revolving unit sama traveling unitnya. Nah ini yang bucketnya itu. Jadi kayak gergaji gitu ya. Nah, dia akan putar-putar, nanti hasil galinya akan dibuangnya ke samping. Nah, ada bentuk lain yang lain lagi yang kita sebut trench-less ya, trench-less mesin. Jadi dia membuat saluran tapi tidak digali tapi dibor gitu ya. Jadi bentuknya ini bentuk mesinnya. Nah, ini bentuk kerjanya begini. Jadi ini ya. Ini mata bornya begini ya. Kalau di sini, jadi ini biasanya sering kalau kita lihat orang sekarang ini menanam pipa air minum, menanam kabel listrik gitu ya, atau instalasi lainnya. Jadi cara kerjanya adalah dibuat namanya insertion pit, lalu dibuat namanya reception pit, gitu ya. Nanti di insertion pit ini jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter. Masuk ke sini, ya, kemudian nanti ini bekerja, bergerak, sampai di sini nanti diterima, ditarik. Lalu si kabel atau si pipa yang mau dimasukin tinggal ditarik di sini aja, tinggal dimasukin ke sini. Jadi nanti disambung lagi di sini dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi namanya galian kita lihat dulu di trotoar banyak galian itu kan. Jadi nggak begitu lagi modelnya sekarang. Jadi sudah menggunakan trenchless mesin ini. Nah ini yang menarik adalah ini. Ini adalah untuk membuat terowongan. Ya. Ini dengan sistem jacking. Ini pernah digunakan di Jalan Sudirman, di Tamrin. Ya. Nah, lalu di Jalan apa namanya nih, Cibubur. Jadi kalau Anda jalan-jalan ke Cibubur itu ada terowongan kan yang dari arah Cibubur mau ke Jakarta gitu. Nah itu sistemnya menggunakan box ya, box ini, box culvert ini ya. Nah, kemudian ada jacking sistemnya. Jadi caranya adalah ini kita sebut sebagai insertion pitnya. Ini kita sebut receiving pit ya, tapi bisa di sini karena besar disebut shaft ya. Jadi caranya di sini dipasang dulu dudukan untuk jacknya, jacking sistemnya. Kemudian di sini dipasang jackingnya, sebelum ini disiapkan boxnya ini, lalu digali dulu ya. Kemudian ini dipasang, nah kemudian dia akan menekan, lalu digali lagi sedikit sedikit gitu ya, tekan lagi, digali gali, tekan lagi, gali gali, tekan lagi, seterusnya sampai di sini. Sampai di sini masuk lagi box culvert yang kedua. Tentu ukuran box culvert ini ukurannya bisa lebarnya 6 meter, tingginya 3 meter gitu ya. Jadi supaya kendaraan bisa lewat di bawahnya. Nah ini terus seperti itu. Nanti kalau udah jauh pakai alat pembawa bekas galiannya. Ini alat galinya di sini. Nah yang penting di sini adalah apa? Yaitu kemampuan jackingnya ini. Bagaimana dia bisa mendorong sehingga nanti si ball culvert ini sampai ke ujung sini. Yang kedua adalah ini gesekan ini kan akan kuat sekali nih. Nah, maka perlu dilapisin apa di bagian atas dan bagian bawahnya sehingga dia bisa lebih ringan untuk didorong. Lalu yang ketiga adalah masalah kontrol terhadap levelingnya. Karena yang di Cibubur itu pernah terjadi, ini kan di atas jalan tol kalau yang di Cibubur ya, itu jalan tolnya menggelembung di sini. Jadi karena ini didorong, ternyata ini tidak level gitu, akhirnya dia mendorong ini ke atas dan ini jalannya jadi menggelembung. Ini gagal tuh ya. Nah itu harus disetting lagi. Jadi kalau terjadi begitu harus disetting lagi, disesuaikan lagi. Makanya kontrol terhadap levelingnya tadi perlu selalu dijaga sehingga dia bisa terus lurus sampai ke sesuai dengan apa di receiving shaft ini. Nah jadi ini cara membuat terowongan dengan menggunakan, jadi yang alat galinya cuma di sini.
Nah, kalau yang sekarang digunakan untuk MRT itu namanya TBM ya. TBM itu trenching bor apa mesin itu ya. Itu dari Jepang yang bikin MRT gitu ya. Nah, itu sistemnya lebih otomatis lagi. Jadi mesinnya membor, setelah bor selesai baru dipasang, dia menggunakan aplikasi itu ya. Jadi bagian-bagian dari apa dari terowongan itu nanti dicor betonnya, lalu kemudian dia bisa apa namanya jadi yang dilewati mesin bornya udah langsung dipasang aplikasi untuk menahan agar tanah jangan turun gitu ya. Jadi prinsipnya sama dengan ini, tapi bedanya ini adalah aplikasinya dalam utuh. Kalau di sana itu segmen per segmen gitu ya. Nah, ini contoh lain dari trenching mesin tadi, sama dengan tadi ya. Ini adalah launching page-nya, ini receiving pit-nya. Jarak ini ke sini sekitar 50 meter. Nanti si wiring atau kabelnya nanti ditarik di sini. Ini kalau bentuk mesinnya, ini tadi yang jacking system ini. Ya. Ini apanya, jackingnya ini landasannya tadi, yang kita sebut landasannya, maka dia mendorong ke sini. Nah, ini bornya di sini. Orang ini sedang menggali gitu ya. Kalau ini kan bentuknya lingkar ya, kalau tadi bentuknya box. Jadi ini satu segmen ini ya. Jadi digali, nanti ditarik keluar, nanti didorong, digali lagi sedikit, dorong, dari sedikit-sedikit dorong gitu. Kira-kira begitu. Sehingga orang yang lewat di atasnya nggak terganggu. Tidak merasa bahwa sedang ada proses pembuatan pemasangan trenching ini atau saluran ini. Baik, sebelum lanjut ada pertanyaan dulu, silakan. Belum, Pak. Belum ada ya. Baik, berikutnya sekarang kita lihat alat gali yang tadi udah kita bahas ya. Nah, ini di dalam operasi alat gali tadi, ya, yang tadi ada behu, ada shovel, lalu ada clamshell, ada drag line gitu ya, lalu ada trenching mesin. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sudut swing. Ini sudut swing. Sudut swing itu adalah sudut horizontal dari posisi menggali ke posisi memuat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari metode ini yang memuat ada dua nih. Ada yang disebut dengan frontal approach, ada yang disebut dengan parallel approach. Jadi dia hanya satu arah aja. Kalau ini dua arah ya, sekali ke sini, ini lari ke sini gitu. Nah, mana yang cocok tentu tergantung dari medan kerjanya, nanti dilihat. Jadi bisa kita gunakan frontal, bisa kita gunakan paralel tadi. Nah, sudut swing itu diukur dari sini ya. Dari posisi dia mengisi bucketnya ke posisi dia menumpahnya ke dalam truk. Sehingga kalau kita lihat siklus kerja alat gali itu adalah dimulai dengan menggali, mengisi bucket, kemudian memutar dalam keadaan isi, menumpah atau mengosongkan bucket, lalu memutar lagi ke dalam keadaan kosong. Nah, memutar ini menggunakan tadi sudut swing gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi produksi dari alat gali ini? Bisa jenis materialnya, ya tergantung ya, apakah tanahnya keras atau lunak atau mudah digali gitu. Lalu kedalaman galiannya, ya, kedalaman galiannya. Lalu besarnya sudut swing. Jadi makin dekat sudut swingnya berarti makin cepat dia siklusnya. Tapi kalau makin jauh ya makin lama gitu ya. Kemudian kondisi kerja. Nah, ini menggali di tempat yang ramai, yang banyak lalu lintasnya, dan di tempat yang tidak ada gangguan. Nah, itu juga berpengaruh gitu ya. Itu makanya kondisi kerja ini perlu kita perhatikan. Lalu kondisi manajemen, ini lebih berkaitan dengan keperbandingan antara jumlah truk dengan alat gali. Jadi yang baik itulah jangan sampai alat galinya menganggur atau menunggu truk untuk dimuat ya.
Sehingga kita perlu menghitung berapa sih jumlah truk yang sebaiknya disiapkan untuk dilayani oleh alat gali ini. Kemudian ukuran tempat penumpahan, ini penting ya, karena makin leluasa tempat penumpahannya bisa makin cepat gerakannya. Tapi kalau tempat penumpahannya sempit, dia akan makin lambat. Lalu jangan lupa lagi keterampilan operator, dan tentunya juga berkaitan dengan kondisi fisik dari alat. Jadi alat yang kondisi fisiknya sudah jelek, itu berarti akan juga pengaruh terhadap produksi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitung produksi alat gali dengan cara satu ya. Di sini kita gunakan rumusnya Q, ya, produksi nyatanya, sama dengan Q ideal, dikali FK1, ini faktor koreksi 1, dikali FK2, faktor konversi 2, lalu dikali dengan E. Ya. QID ini kita bisa lihat di tabel 93, lalu FK1 kita lihat di tabel 94, FK2 kita lihat di tabel 95, dan E kita lihat di tabel 10. Kita lihat di sini ya, mana tabelnya tuh. Ini tabel 93 ya. Tabel 93 ini adalah menunjukkan ini jenis materialnya. Tanah liat, lembab, kerikil, dan berpasir, tanah biasa, tanah lempung gitu ya, tanah liat kering, dan lain-lain gitu ya. Lalu di sini adalah ukuran shovel atau bucket. Yang di atas ini dalam kubik yard, yang di bawah ini dalam meter kubik. Lalu di setiap jenis tanah, kecuali di batu ya, ada ledakan, maka ada 4 baris ini. Apa pengertian 4 baris ini? Dua baris yang pertama ini adalah menunjukkan ukuran kedalaman galian, sedangkan baris ke-3 dan 4 adalah produksi QID tadi, atau produksi alat per jam ideal. Ideal itu adalah 1 jamnya 60 menit. Jadi makanya perlu dikali dengan E tadi adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi operasi efektifnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat contoh, misalnya kita menggali tanah biasa, nih ya, menggunakan bucket 0,95 kubik, maka berarti kedalaman galiannya adalah 6,5 feet ya, ini feet ya, atau sekitar 2 meter. Sedangkan QID-nya adalah ini 210 kubik yard per jam, dan kedalaman meter adalah 160 meter kubik per jam. Jadi itu cara melihatnya ya. Saya ulangi lagi, tentukan dulu jenis materialnya, lalu ukuran bucket yang digunakan, sehingga kita nanti tahu ini galiannya galian optimal nih ya, galian optimal. Lalu ini produksi ideal, ya kira-kira begitu. Lalu ada lagi tabel 94 yang kita sebut dengan faktor konversi 1, yaitu untuk kedalaman galian dan sudut swing power shovel. Ya. Ini yang perlu kita tahu adalah berapa persentase kedalaman galian. Nah, tolong dicatat nih. Persentase kedalaman galian itu adalah kedalaman galian rata-rata dibagi dengan kedalaman galian optimum yang ada di tabel ini. Ya. Jadi kedalaman galian rata-rata di lapangan dibagi dengan kedalaman galian yang ada di tabel ini. Nah, itu nanti dapatnya dalam persen gitu ya. Kemudian sudut swing ya, tadi yang kita bicarakan sudut swing tadi, sudut putar horizontalnya tadi, itu mulai dari 45 derajat sampai 180 derajat gitu. Jadi contohnya misalnya kalau kedalaman galiannya sama dengan kedalaman galian optimalnya, maka sudut swingnya 90, maka faktor konversinya jadi 1. Ya. Itu cara menentukannya ya. Sekarang faktor konversi 2. Ini berkaitan antara kondisi manajemen dan kondisi kerja. Cara membedakan seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi kerja itu mulai dari yang tidak ada gangguan sama sekali dari lingkungan kerjanya, dan yang banyak gangguan. Nah, jadi dari sangat baik ke jelek. Sedangkan kondisi manajemen
itu berkaitan dengan komposisi antara alat angkut dengan alat gali, di mana alat angkut cukup untuk dilayani oleh alat gali. Jadi alat gali nggak pernah nganggur. Semakin sedikit dia menganggur, maka itu sangat baik posisinya. Menganggur itu artinya menunggu ya, menunggu truknya datang gitu. Kan diisi satu truk, truknya berangkat, nanti dia nunggu lagi truk yang kedua gitu kan. Nah itu si beku ini nggak pernah berhenti karena si truknya siap terus ya. Nah itu berarti sangat baik. Tapi kalau dia mulai banyak ada menunggu, nah ini mulai bergeser ke arah jelek gitu. Apalagi kalau terlalu lama menunggu, maka kondisi manajemennya makin jelek. Sehingga dari kombinasi ini, kalau kondisi kerjanya cukup, kondisi manajemennya cukup, maka nilai FK2-nya adalah 0,65. Ya. Nah, kemudian enggak, ini belum perlu ya, kita sampai di situ dulu. Kira-kira sampai situ ada pertanyaan? Tadi adalah itu ya, efisiensi kerja itu dari waktu efektif 50 menit, misalnya itu berarti E-nya 0,83, 45 menit berarti E-nya 0,75 dan seterusnya gitu. Gimana, ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau belum kita masuk ke contoh ya. Ada sebuah proyek untuk menguruk lubang. Itu kira-kira lubang yang akan diuruk itu 320.000 kubik. Ya. 320.000 meter kubik. Untuk mengambil tanah uruk yang mempunyai swell 21%, sringkitnya 18%, digunakan backhoe dengan kapasitas bucketnya 0,95 kubik. Jenis tanahnya biasa dengan kedalaman galian rata-rata 2,8 meter dan sudut swingnya 100 derajat. Kondisi kerja, kondisi manajemen cukup dengan waktu jam kerja 8 jam per hari dan 50 menit per jam. Sewa alat 1 jamnya 1,6 juta. Waktu tidak efektifnya ini ditentukan 3 hari ya. Kalau tidak ditentukan kita tentukan sendiri. Nah, pertanyaannya tentukan biaya gali dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penggalian. Oke. Nah, untuk ini kita coba kerjakan dengan Excel. Kemarin kita sudah ada bulldozer sama motor grader, sekarang kita tambah satu set lagi di sini. Kita sebut di sini alat gali ya. Oke. Kita mulai dengan kita kasih judul aja dulu sini ya, alat gali. Tadi volume lubang 320.000 meter kubik. Apa? UKP, UKA atau UKL? UKP. UKP ya. UKP, Pak. Ya. Kemudian swellnya 21%. 21%. Sringkitnya 18, Mbak. 16, 17. 18. Coba lihat lagi. Oh iya, 18%. Kemudian kita lihat dari tadi digunakan apa? Beku ya. Di mana diketahui tadi kapasitas bucketnya tadi berapa? 0,95 itu meter kubik ukuran keadaan asli ya.
kemudian kapasitas bakar diketahui, lalu tanahnya tanah apa? Tanah biasa. Tanah biasa, sehingga kita dapatkan di sini adalah kedalaman galian optimum. Kita lihat tabel tadi, ya. Enam 6,5 feet, Pak. Yang berapa tadi? 6,5 feet. Itu kayaknya ada yang salah di tabel ya. Tabel tadi itu berapa tadi? 6,5 ya. Tanah biasa dan 6,5. Itu seharusnya seharusnya 2,6 meter. Coba kita lihat. Kok di Excel kita larinya ke Word-nya. Ini ya. Ini tanah biasa. Lalu tadi 0,95 kan. Maka kita dapatkan di sini adalah kedalamannya kita buat dalam meter 2,0 di sini ya. Harusnya 2,6. Nanti koreksinya nanti biar saya kasih tahu nanti. Jadi ini ada beberapa salah di sini nih. Jadi ini harusnya 2,6. Lalu produksinya adalah 180. Jadi ini sebetulnya ya. 2,6 160 harusnya bukan 180 ya. Jadi kita coba pindah ke lagi tadi. Jadi kedalaman galian optimumnya adalah 2,6 ya. Terus meter. Lalu kedalaman galian rata-rata tadi berapa soalnya? 2,8 ya. Iya, Pak. Sehingga kita dapatkan persentase kedalaman galian itu sama dengan adalah 2,6 dibagi 2,8 dikali 100%. Nah, ini kalau ini kita persenkan. Nah, dapatnya segitu. Lalu tadi kapasitas bakarnya apa? Q idealnya adalah 160 meter kubik UKA. Tadi kalau kita lihat di sini, di sini kan dia berapa? 160 ya. Ya benar, masih ini udah benar berarti ininya. Jadi yang salahnya ini ya. Ini yang salah ini. Jadi ini 160 meter kubik ya, kubik meter. Ya, ini tadi 2,6. Oke. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, kemudian QID sudah tahu,
kedalaman galian rata-rata sudah tahu. Sekarang sudut swingnya berapa? 100 kali. 100 derajat ya. Derajat. Sehingga kita cari sekarang dengan kedalaman galian 93% dan sudut swingnya 100 derajat. Berapa FK1-nya? Kita lihat ke tabel lagi. Sudut swingnya 93, berapa tadi? 93% ya. Berarti letaknya antara 80 dan 100. Berarti kita interpolasi nanti. Lalu tadi sudut swingnya antara 90 120. Nah, sehingga nanti kita tentukan dulu ya. Kita tentukan kalau persentase dalam galiannya 80, kemudian didapat apa? 0,98, kalau sudutnya 90 derajat ya. Kemudian kalau 100 didapat ini 1, sudutnya 90 derajat. Nanti kalau kita interpolasi, maka dapat 1 di sini ya. Ini kita sebut X1 di antara ini. Lalu kemudian kita hitung lagi ini, di 120 dan 100, maka dapat di sini X2. Nah, di antara X1, X2, maka itu yang kita dapatkan nanti namanya FK1. Gitu ya. Sekarang kita hitung. Tolong dicatatnya dulu nih. Kalau 80, 90, 80 sudut swingnya, sudah, maaf, 80 persentase dalam galiannya, sudut swingnya 90, maka dapat angkanya 0,98. Ya. Kalau 100, dapat 1. Ya. Kalau 120, 80, 0,86, ini 0,88. Ya. Oke, sekarang kita ke Excel. Tolong perhatiin ya, yang lainnya, jangan sampai, nih kalau salah-salah ini nanti interpolasinya jadi salah. Kita mulai dengan tadi ya, sudut swing, maaf, persentase kedalaman galian 80%, ya kan? Maka kita dapatkan satu lagi apa? Sudut swingnya 90 derajat. Di sini kita dapatkan apa tadi? 0,98 ya Pak. 0,98. Nah, X1-nya dulu ya. X1-nya 0,98 tadi ya. Iya Pak. Atau gini, jangan X1 lah, FKA gitu ya, atau FK1. FK, kita sebut FKA aja lah ya. Ini tadi berapa? 0,98. Oke. Lalu kita sekarang masuk lagi ke persentase kedalaman galian 100% dan sudut swingnya sama 90 derajat. Maka kita dapatkan FKB-nya berapa tadi? 1. 1 ya. Dah. FKA, FKB sudah dapat. Itu yang satu. Yang sekarang kita pindah ke kalau persentase. Kita mulai sudut swing dulu ya. Sudut swingnya 120 derajat dan persentase kedalaman galian 80%, maka di sini kita dapatkan apa lagi namanya nih? FK jangan ke sini dulu, kita cari dulu FKX1-nya nih. Ini salah. Kita delete dulu. Sekarang kita interpolasi dulu ya. Maka didapat di sini FK
X1 yang kita sebut FKX1 gitu ya. Sama dengan berapa? Yaitu kita mulai dari tadi 0,98 ini bagi basisnya ditambah gitu ya, kurung 100 ini yang diminta adalah 93% kan ini kan. Berarti 93% dikurang dengan 80% ya, dibagi dengan 100% dikurang 80%. Oke. Lalu baru dikali dengan yaitu F dikali dengan FK1, FKA ya. Ini dulu ya, FKB-nya dikurang dengan FKA. Nah, ini supaya dia bisa ini kita tambah kurungnya di sini. Ini di sini kita tambah lagi kurungnya. Ya, kita enter. Jadi dapatnya 0,99. X1 ya, X1 mana sih? Ini tadi. Kita kembali ke slide. X1 itu adalah antaran 1 dengan 0,98. Ini dapat di sini nih, FKX1-nya. Nah, sekarang kita cari FKX2 yang di sini sekarang. Ya. Kita kembali ke Excel. Caranya adalah sama dengan seperti di atas ya, sudut swingnya. Kita mulai dengan 80%. Maka 80%. 120 derajat gitu ya. Tidak pakai persen. Ya. 20 derajat. Maka tadi didapatkan juga persen kedalaman kalian itu 80%. Kita dapatkan apa namanya FK C lagi itu ya. Dapat tadi 88 ya. 88 86. 86, Pak. 86 ya. Lalu kalau sudut swingnya 100, sudut swing lagi ya. Ya, sudut swingnya 120 derajat. Kemudian persentase kedalaman galiannya tadi adalah 100%. Maka kita dapatkan FKB-nya tadi berapa? 88 ya. Nah, baru kita dapatkan sekarang FKX2-nya. FKX2. Ya. Itu sama dengan kita mulai dari ini 0,86 ditambah karena dia makin membesar gitu ya. Kurungnya 2 kali aja sekalian. Yaitu 93%. Mana 93% tadi ini ya? Iya, Pak. Dikurang 80% ini. Kemudian balas kurung. Kita bagi 100%.
kurang 80%, balas kurung 1 lagi, lalu dikali dengan 88 dikurang 86. Nah, udah enter. Jadi dapatnya 87. Jadi FK2 dapat 0,87, FK1-nya dapat 0,99. Sekarang kita menghitung apa yang namanya FK1. FK1 berapa? FK1 adalah, kalau kita lihat di sini, hari ini tadi udah dapat sini satu ya. Ini dapat tadi 1, ini dapat 1 di sini, satu lagi udah dapat di sini. Sekarang kita mencari yang di tengah ini lagi kan. Itu antara 90 dan 120 gitu ya. Jadi kita mulai saja. Kita stop share. Excel lagi. Nah, di sini kita akan dulu ya. Yaitu sudut swingnya. Ini 80 derajat sudah tadi ya. 100 derajat. Kemudian persentase kedalaman galian 93%. Maka kita dapatkan FK1 sama dengan, kita mulai tadi di 90 derajat dengan berarti FK1 FKC-nya ini ya, FKB-nya ini ya berarti ya. Maaf, FKB sih. FKX1-nya yang kita pakai. Lalu dia makin ke kanan, makin mengecil atau makin besar dia? Bertambah ya, dari 1 ke berapa, coba lihat di sini. Mengecil kan, Pak? Mengecil ya. Mengecil. Dari sini ke sini mengecil, jadi dikurang berarti ya. Kita stop share. Jadi dikurang 2 kali gitu. Yaitu 120 derajat, 100 derajat dulu ya. Dikurang dengan 90 derajat. Ini ya. Balas kurung dibagi dengan 120 derajat dikurang dengan 90 derajat. Nah, balas kurung lagi dikali dengan nilainya ini ya. Nilai FK2 ini dikurang dengan FK1 FX1 ini. Balas kurung enter. Dapatnya 1,03. Ini aneh nih kok dapatnya 1,03. Ini kurang, ini udah benar. Kan ke sini dia makin kecil, bukan makin besar ya. Kalau kita lihat ini tadi. Jadi kita tadi udah dapat ini sini kan. Di sini 1 dapat 90. Ya, itu namanya FX1. Sini nanti dapat FX2. Ya, F1-nya di sini kan, FK1-nya. Itu di 100 derajat. Jadi ini 1 emang di sini tadi dikurang dengan ini. Ya. Oh, ini tadi jadi tambah dia.
Enggak tuh. Ya. Kita seleksi lagi. Kita ulang lagi ya. Sama dengan ini di FX1 dulu ya. 0,99. Ini jangan efek satunya salah ini. Calculator ini udah benar ya, ini 98. Ini 98 benar. Iya, Pak, benar, Pak. Benar 98 ya. 98 ke 1 ya benar, nggak salah. Nah, kenapa dia lebih besar dari 1? Karena harusnya dia makin lama makin kecil itu ya. Jadi dari 99 ke 87. Jadi letaknya paling tidak benarnya gitu ya. Antara ini efek 1 dengan ini efek 2. Nah, antara itu harusnya. Oh. Oke, sekarang kita ini dulu. Ini sama dengan kita ambil sebagai basisnya adalah ini fx1-nya. Nah, tadi udah dikatakan mengecil ya, berarti dia dikurang. Ya, kurung 2 kali. Ini kita ambil derajatnya, yaitu 100 derajat dikurang 90 derajat. Oke. Lalu dikali dengan, dibagi. Nah, dibaginya ya. 120 derajat ini dikurang dengan 90 derajat. Oke. Balas kurung lagi dikali dengan baru ini. Yang ini Eko itu ini ya harusnya ya. Ini dikurang dengan ini. Efek 2. Balas kurung, enter. Ah, baru benar. Ya, benar kan di antara fx1-nya 99, efek 2-nya 0,87. Jadi ini 0,95. Benar ya? Benar, Pak. Ya. Ini bukan fx1 namanya ini harusnya. Ini FK1. Udah FK1 ya, udah FK1. Oke, FK1 udah dapat. Ya, jadi kita tebalin supaya nggak lupa nih. FK1-nya kita tebalkan. Lalu QID-nya kita tebalkan. Bagian-bagian dari rumus tadi ya. Baru itu dapatnya. Sekarang berikutnya. Kondisi kerja cukup. Kemudian kondisi manajemen juga cukup ya. Maka sini kita dapatkan ini FK. Atau cukupnya kita buat di sini deh supaya agak 0,65, Pak. ya. Cukupnya kita buat di sini supaya biar nah, ini juga cukup. Cukupnya sini hapus. Ini menunjukkan value-nya nilainya ya. Maka FK2-nya dapatnya berapa? 65. 0,65. Kita dapat. Kita bold juga. Lalu tadi jam kerja efektif itu 8 jam per hari atau tadi berapa? 50 menit per jam. Nah, sehingga kita dapatkan E-nya sama dengan 50 dibagi 60. Ini kita bold lagi. Udah dapat semua ya. FK1 dapat, FK2 dapat, E-nya dapat, QID-nya dapat. Sehingga kita bisa hitung sekarang Q-nya. Pak, Ya. buat rumus
Efektif itu emang langsung dari 50 bagi 6 aja ya, Pak? Bagi Apa ya 60, per 6 bagi bulan? 6. Jadi karena ini kan menit per jam. Jadi jamnya kita ganti dengan 60. Jadi dapatnya 50 per 60 gitu kan. Oke, Kalau baik, dia Pak. misalnya 40 menit, berarti 40 per 60 gitu. Produksi alat gali, kita sebut dengan Q tadi, itu sama dengan, nah, mulai dari QID, dikali dengan FK1, dikali dengan FK2, dikali dengan E, enter. Dapatnya adalah meter kubik UKA per jam. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Lalu kita tahu tadi bahwa sewa alat 1.600.000 ya rupiah per jam. Sehingga kita dapat itu namanya harga satuan pekerjaan sama dengan ini kita bagi. Dapatnya ini adalah rupiah per meter kubik UKA. Nah, kita hitung lagi sekarang volume pekerjaan berapa? Tadi dari ketahui ya, volume lubangnya kan segini, UKP. Berarti kita merubahnya menjadi UKA kan? Berarti sama dengan kurung, kita buat kurung apa, satu kali juga nggak apa-apa lah. 100%. Jadi dari UKA itu kan berarti UKP ini kan sedikit. UKA ini kan 100% aja kan? Iya, Pak. Dibagi dengan apa? 100% dikurang dengan sedikitnya. Sedikitnya tadi adalah 18%. 18. Lalu dikali dengan volumenya. Nah ini. Jadi dapatnya 390.000 meter kubik UKA sekarang. Nah setelah itu baru kita hitung biayanya. Biaya gali sama dengan volumenya dikali dengan harga satuannya tadi. Enter. Dapatnya ini adalah rupiah. Oke. Sekarang waktu gali sama dengan volume dibagi dengan produksi per hari, yaitu 8 jam ini dikali dengan produksi per jam. Produksi per jamnya mana? Ini tadi kan? Iya, Pak itu. Balas kurung, ya kan? Enter. Iya, Pak. Dapatnya 592 hari. Wow, hampir 2 tahun ya. 2 tahun, hampir gali 2 tahun itu. Tambah dengan waktu tidak efektif 3 hari. Sehingga kita dapatkan durasi pekerjaan sama dengan ini kita tambahin. Nah, dapatnya adalah ya 595 hari, hampir 600 hari ya. Inilah durasinya atau waktu yang ditanyakan tadi. Dan ini adalah biayanya. Kita kasih warna aja biar clear. Oke. Kira-kira jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini aja kan gampang nih ngitungnya nih ya. Sekarang saya minta ini jadi tugas Anda. Tugas Anda tuh
Kemarin waktu bulldozer nggak ada tugas ya? Nggak ada, Pak. Nggak Ya, ada, Pak. jadi Dengan sekarang tugas Anda di bulldozer ini kan motor grader di bulldozer kemarin durasi gusurnya 92 hari ya. Coba bisa nggak ini dikerjakan selama 60 hari? Tolong catat ya, untuk bulldozer nih. Jadi berdasarkan data ini, coba Anda rencanakan kalau ini dikerjakan 60 hari. Itu risikonya apa? Tambah alat ya. Jadi Alat. pertanyaannya berapa alat yang perlu ditambahkan gitu ya. Ya, anggap aja speknya sama alatnya. Jadi ini Anda jadikan 60 hari ya. Anda hitung, tidak untuk dikumpulkan ini untuk latihan Anda aja. Ini kemarin saya lupa ngasih tugas ini. Lalu ini motor grader Anda jadikan 30 hari atau 25 hari lah. Jadi ini tugas dikerjakan tapi bukan untuk dikumpulkan. Saya kasih warna kuning. Nanti Anda Excel-nya kan Anda punya nih Excel-nya nanti. Nah, untuk yang ini, untuk yang alat gali, untuk cara satu ini kan sekarang dapatnya berapa? 595 hari. Sekarang saya minta ini Anda kerjakan selama 180 hari. Nah, coba Anda hitung berapa alat yang perlu Anda tambahkan. Nah, cuma ada catatan di sini ya. Yang perlu Anda koreksi, misalnya ini tetap ya. Ini kalau ini sudut swingnya kan sederajat nih. Saya minta Anda hitung kalau sudut swingnya di sini ya. Sudut swingnya bukan 100 derajat, tapi jadi langkahnya begini. Anda optimalkan dulu produksinya, lalu kemudian baru Anda rencanakan untuk jadi dia 180 hari. Ini 100 derajat Anda jadikan misalnya berapa ya? Udah 90 derajat aja. Ya. Sudut swingnya 90 derajat. Kemudian persentase dalam kalinya tetap. Nah, ini tadi dari cukup. Anda perbaiki ya. Anda perbaiki maksudnya Anda coba kalau kondisi kerja Anda proteksi gitu ya. Menjadi dia jadi baik. Nah, ini juga jadi baik. Nah, ini nanti dengan perubahan-perubahan ini, jadi ini diperbaiki, dari cukup menjadi baik, ini didekatin dari 100 menjadi 90 derajat gitu ya. Data yang lainnya sama, lalu diminta dikerjakan 180 hari. Jadi Anda hitung dulu ini. Dihitung berdasarkan ini, nanti dapat produksinya. Nah, dapat produksinya nanti Anda hitung biayanya berapa, Anda hitung juga waktunya berapa. Nah, dari waktu itu sekarang Anda jadikan 180 hari. Berdasarkan data hasil perbaikan kinerja tadi. Nah, sebetulnya itulah pelajaran alat berat yang sebenarnya itu ya. Kalau ini hanya menghitung biasa. Kalau yang tadi yang saya sampaikan tugas itulah pelajarannya. Jadi Anda nanti di lapangan berhadapan begitu. Tiba-tiba si project manager minta, saya minta 180 hari selesaikan, jangan 500 hari kelamaan. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang Anda kerjakan di tugas ini. Kira-kira jelas? Ya, ini tidak untuk dikumpulkan, tapi untuk Anda latih. Nanti saya harap
Kira-kira gimana? Ada pertanyaan untuk tugas ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Sekarang kita lanjutkan dulu materinya. Itu cara 1 ya. Sekarang kita pindah ke cara 2. Di cara 2 ini, kita akan produksinya dengan cara begini. Jadi rumusnya kayak seperti rumus bulldozer kemarin ya. Q dikali dengan 3.600 dibagi CM dikali E. Q-nya itu adalah sama, Q1 dikali K. K itu adalah faktor bucket ya. Nah, Q1-nya itu kita tentukan karena itu diketahui itu berapa bucketnya berapa tadi kan 0,95 bucketnya gitu kan. Nah, itu kita gunakan itu aja. Tapi K-nya berapa? K-nya kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini namanya faktor bucket atau K-nya. Jadi sangat tergantung dengan kondisi penggaliannya ya. Ini untuk beku, ini untuk shovel ya. Jadi cara melihatnya sama dengan kayak kemarin waktu kita melihat faktor blade ya. Menggali tanah lempung dengan kondisi asli lempung dan tanah liat lunak. Nah, ini faktor bucketnya 1,1 sampai 1,2. Lalu rata-rata menggali tanah asli seperti tanah berpasir, tanah kering 1,0 kali 1,1. Nah, ini juga untuk sulit 0,8 dan 0,9. Yang sulit adalah 0,7 sampai 0,8. Itu adalah nilai K-nya. Sehingga K-nya didapat ya. K diketahui, Q1 diketahui, dapatlah Q. Sekarang kalau di sini 3.600, maka CM-nya pasti dalam detik ya. Lalu bagaimana menentukan CM-nya? Nah, CM-nya kita tentukan berdasarkan ini. CM sama dengan CMT dikali FK. CMT ini adalah standar waktu siklus, kita lihat di tabel 98. Ini tabel 98 ya. Nah, ini. Jadi di sini standar waktu siklusnya ditentukan berdasarkan apa? Model alatnya. Kalau tadi cara 1 kan kita nggak tahu alatnya model apa gitu kan. Kalau ini model alatnya kita ketahui. Ya. Jadi jangan disamakan nanti hasilnya kayak motor grader kemarin ya. Karena alatnya ini berbeda. Ya. Dan cara ngitungnya juga berbeda. Jadi ini modelnya. Ya, ini modelnya. Lalu ini sudut swingnya. Ini antara 45 sampai 90 derajat. Ini apa CMT-nya atau waktu siklus standarnya dalam detik ya. Ini 90 sampai 180 derajat, ini begitu ya. Ini juga sama. Contoh misalnya, kita gunakan PC 650. Itu kalau sudut swingnya 90 derajat berapa? Nah, itu kita tarik ke sini. Berarti ini kan. Nah, ini sudut swingnya 19 detik. CMT-nya. Kalau dia berada di antara ini gimana? Ya interpolasi. Ya tadi lagi ya. Sehingga dapat nanti nilainya berapa. Itu dapat CMT-nya ya. Nah, CMT dapat, maka itu dikali dengan faktor koreksinya ini FK. FK itu tergantung dari apa? Persentase kedalaman galian. Kalau kita tadi berapa? 93%, berarti ini kan di sini letaknya. Lalu target penumpangnya apa? Apakah mudah, normal, agak sulit atau sulit? Kalau normal berarti kalau dia besar dari 75%, angkanya ini FK-nya. Ya, kalau dia sama antara 40 sampai 75%, FK-nya ini. Nah, kalau agak sulit nilainya begini, kalau agak mudah nilainya ke sini gitu ya. Jadi dengan demikian CMT FK kita ketahui. Sehingga CM ini dapat dalam detik. Kalau E itu adalah tadi jam kerja efektifnya ya. Selama 1 jam. Oke. Sekarang ini sudah kita pahami, sekarang kita lihat contoh. Nah, lihat soalnya berbeda ya dengan tadi ya. Jadi jangan nanti Anda tuntut sama hasilnya enggak, tapi ini berbeda, tapi walaupun lubangnya sama. Ya. Cuma nanti kalau ditanya kapan ini dipakainya, tergantung nanti kalau Anda dapat misalnya dalam ujian misalnya, Anda lihat datanya gimana yang diketahui. Kalau datanya sama dengan ini, berarti Anda gunakan cara 2. Kalau datanya beda, kayak di soal 1, maka Anda pakai cara 1 gitu ya. Jadi perhatikan nanti kejelian Anda melihat data ini. Kalau tadi nggak ada tipe, sekarang ada tipenya ya.
Ini sama, ya. Persentase shrinkage swell-nya sama, bucket dipakai sama, yang lain-lain sama. Sudut swing-nya juga 100 derajat, ya. Waktu efektif sama 3 hari. Nah, sekarang ini kita selesaikan dengan cara 2. Pertama kita lihat dulu nih, ya. Tadi faktor bucketnya berapa? Coba Anda lihat di sini, faktor bucket. Tadi dikatakan ini tanahnya tanah biasa dengan penumpahan normal. Jadi tanah biasa berarti ada di mana di sini? Tanah asli gitu ya. Nah, jadi berarti ini mudah. Sehingga faktor ininya adalah antara 1,1 sampai 1,2 gitu ya. Terus yang kedua apa lagi? Kamu catat tuh ya. Ini 0,95 nanti kita dapatkan Q-nya. Lalu sudah persentase sudah swing-nya juga sudah tadi. Ini juga sudah sama, ini sama. Udah itu aja yang beda ya. Mungkin nanti berapa CMT-nya? Ini PC-nya 650. Jadi berarti CMT-nya 650. Tadi sudutnya 100 derajat ya. Berarti letaknya di sini nanti 650 antara ini dengan ini nih. Tolong dicatat nih, 90 derajatnya 21 detik, 180 derajatnya 24 detik. Jadi kalau 100 derajatnya bisa kita hitung. Oke, udah ya. Kita ke Excel lagi. Di Excel, kita buka Excel-nya. Kita sebut di sini cara 2. Oke. Kalau misalnya Anda ragu ya kita ulang aja soalnya. Volume galian 320.000 meter kubik gitu ya. Ini tentu adalah UKP. Kemudian swell-nya 21%. Shrinkage-nya 11, Pak. 18 ya. Oke. Terus kapasitas bucket adalah 0,95 meter kubik. Ini UKA ya. Kemudian kapasitas bucket diketahui itu tanah biasa. Galian tanah biasa. Sehingga kita dapatkan faktor bucketnya antara 1,1 sampai 1, berapa tadi? 1,2 ya? 1,2, Pak. Tampil berapa? 1,2 aja, Pak. 1,2 ya. Iya, kita ambil 1,2. Oke, sehingga kita dapatkan Q-nya. Kan ini adalah kapasitas bucket ini Q1 ya. Q1 ini Q1Q-nya sama dengan ini dikali dengan ini. Dapatnya adalah meter kubik UKA. Nah, Q dapat. Sekarang kita tadi tipe alat adalah PC 650 ya. Sudut swing 90 derajat 100 derajat. Nah, kita mulai hitung ya. Tadi sudut swingnya 90 derajat, maka
maka kita dapatkan CMT-nya, CMT1, kita sebut 1 ya. Berapa tadi? 21. 21 dan 24 ya. Jadi 21 detik. Sedangkan kalau CMT sudut swingnya 120 derajat, 180, Pak. 180 ya. Nah, maka CMT 2-nya adalah 24 detik. Sehingga kita bisa hitung CMT sama dengan, interpolasi ya, sama dengan ini 21 detik ditambah kurung 2 kali, yaitu 100 derajat dikurang 90 derajat dibagi kurung 180 derajat dikurang dengan 90 derajat. Balas kurung lagi dikali dengan 24 detik dikurang dengan 21 detik. Enter. Dapatnya ini adalah detik. Terus kondisi penumpahan tadi normal ya. Sehingga kita dapatkan sudut persentase kedalaman galiannya itu sama dengan, ini kita ambil dari atas aja datanya ya, yaitu ini dibagi dengan ini dikali 100%. Kita jadikan persen ini. Oke. Normal dan 93%. Sehingga kita dapatkan FK, faktor konversinya, sama dengan, nah dilihat dari tabelnya gitu ya. Ini nggak perlu diinterpolasi, ini cuma dilihat tabelnya aja. Ini ya, lebih besar dari 5%, normal. Berarti 1,1. 1,1. Kita ambil lagi sini. Dapatnya ini adalah 1, sampai sama dengan ya, 1,1 aja. Oke, udah. FK sudah dapat, sehingga dapatkan CM-nya sama dengan FK dikali dengan CMT. Nah, dapatnya adalah detik. Dah. Jadi yang sudah diketahui adalah Q sudah diketahui, tebal. Lalu CM-nya sudah diketahui, tebal. Jam kerja aja lagi ya. Kita tulis saja. Jam kerja efektif 8 jam per hari atau 50 menit jam. Saya dapatkan E-nya di sini adalah sama yang tadi ya, 50 dibagi dengan 60. Ini kita buat lagi. Nah, sehingga semua variabel udah tahu sekarang. Ya, mulai dari Q-nya sudah, CM-nya sudah, I-nya sudah, maka kita dapat hitung sekarang produksi alat gali sama dengan Q, ya tadi kan, Q. Ini Q-nya dikali, dikurung boleh ya, 3.600 detik gitu ya, dibagi dengan CM-nya. Nah, balas kurung dikali dengan E. Enter. Jadi dapatnya adalah meter kubik UKA per jam.
per jam. Sehingga kalau kita hitung sekarang sewa alat sama sewa alat, kata lagi sewa alat 1.600.000 rupiah per jam, maka harga satuan pekerjaannya sama dengan 1.600.000 dibagi dengan ini produksi. Jadi dapatnya adalah rupiah per meter kubik ya. Meter kubik UKA. Sehingga tadi kita udah hitung ya produksinya berapa tadi ini volumenya. Kita pakai aja ini ya. Sehingga biaya gali dengan cara 2 ini sama dengan volumenya tadi. Ini 390.000 dikali dengan ASP-nya. Dapatnya ini rupiah. Ya. Sekarang waktu galinya sama dengan volume galinya dibagi dengan produksi gali per hari ya. Ini 8 kali dengan produksinya ini balas kurung enter, dapatnya hari. Terus waktu tidak efektifnya 3 hari, sehingga durasi pekerjaan kita jumlahkan aja. Hari. Ya, jadi dengan demikian kita dapatkan durasinya, kita dapatkan biayanya. Kira-kira begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, untuk ini tugasnya sama dengan tadi ya. Tapi ini diminta misalnya Anda selesaikan 150 hari. Oke. Kemudian apa yang perlu dikoreksi, ada nggak sih perlu koreksi gitu ya. Jadi kita memang harus mencari apa yang bisa kita koreksi. Tadi rumusnya kan kalau kita lihat rumus gitu ya, kita lihat di soalnya. Ya di rumus umumnya tadi. Nah ini apa yang bisa kita koreksi? Q-nya nggak mungkin ya. Bagaimana mengkoreksi Q-nya? Yang paling bisa diperbaiki ya ini. Ya. Dari tadi misalnya 100 derajat kita jadikan 90 derajat gitu ya. Nah, ini bisa diperbaiki nggak? Ya tapi ini perlu benar-benar apa namanya? Ya kita awasi benar-benar nih. Tapi susah juga nanti akan terjadi stres juga di lapangannya. Jadi paling bisa koreksi ini. Yaitu apa yang dikoreksi? Sudut swingnya ya. Dari tadinya 100 derajat kita jadikan 90 derajat. Jadi nanti untuk soal kedua Anda koreksi dulu sudut swingnya, lalu setelah itu Anda tentukan berapa alat yang perlu ditambahkan sehingga dia bisa menyelesaikan atau diselesaikan dalam waktu 150 hari. Kira-kira begitu ya. Ini kita catat di sini. Ini sudutnya ini ya, ini menjadi 90 derajat. Jadi untuk yang soal 2 ini koreksinya cuma ini doang ya. Kalau ini kita lihat di contoh tadi ya, bisa dikoreksi
untuk yang satu, kenapa kok saya tadi bilang itu yang bisa koreksi, kita bisa lihat di sini ya. Kan rumusnya ini. QID ditentukan oleh kedalaman galian ya. Nggak bisa kita koreksi ya. Bucketnya nggak diganti kan, apa ganti alat gitu ya. Terus kalau FK1 bisa nggak? FK1 kan ini. Nah ini kan antara persentase kadang-kadang sama sudut swing. Jadi yang bisa dikoreksi hanya sudut swingnya. Ininya nggak bisa. Karena speknya begini kan, harus ikut spek gitu kan. Oke, jadi makanya tadi kita koreksi ini jadi 90 derajat di mana ya. Terus ini bisa dikoreksi nih. Ya, tadi misalnya cukup ya. Tadi cukup kita jadikan baik. Kondisi kerja jadi baik gimana? Ya kita proteksi tempat kerjanya. Kan tadi banyak gangguan tuh, ya kan? Nah, sekarang dengan itu kita kurangi dengan memproteksi tempat kerja. Mungkin pakai polis lain atau pakai apa gitu ya. Sehingga si aparatur bekerja leluasa gitu. Lalu dikasih rambu untuk pengamanan supaya jangan ada yang lewat di daerah situ gitu. Itu ya. Jadi bisa kita rubah jadi baik. Kalau ini tadinya kemana? Nah, itu tadi. Kalau misalnya kita cermati selama ini truknya kurang, jadi si alat galinya sering menunggu gitu, maka kita tambah truknya. Ya, berapa tambah truknya? Nanti tergantung hitungannya gitu ya. Nanti besok kita hitung dengan waktu kita bicara truk. Tapi paling tidak itu nanti akan bisa kita perbaiki dengan menambah truk sehingga dari cukup bisa menjadi baik. Jadi kita tidak merubah angka saja ya, tapi juga merubah kondisi di lapangannya. Gitu ya. Nah, jadi ini perbaikannya di sudut swingnya, ini perbaikannya di jumlah truknya, ini perbaikannya di kondisi atau tempat kerjanya. Kira-kira begitu. Ya, itu yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Jadi ini nggak bisa diperbaiki, ini nggak bisa diperbaiki. Yang kita perbaiki yang dua ini. Di sini adalah sudut swingnya, di sini adalah kondisi manajemen dan kondisi kerjanya kita perbaiki. Nah, itulah sebetulnya inti pelajaran alat berat itu. Ya. Jadi kalau hitungan awal tadi adalah hitungan dasarnya, lalu berikutnya adalah bagaimana. Nah, mengapa kita harus membuat seperti ini hitungannya? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa supaya Anda bisa menjelaskan kepada siapapun bagaimana logika menghitung dari hitungan alat tadi. Sehingga kalau misalnya udah begitu, ketika ditanya, bisa nggak dirubah jadi gini? Oh ya bisa, saya hitung dulu gitu kan. Apa yang bisa Anda koreksi? Nah ini yang beri tanda ini. Ini dirubah gitu ya. Yang lainnya nggak bisa dirubah. Ini juga sama, ini yang bisa dirubah yang mana? Cuman ini, yang lain nggak bisa dirubah gitu. Nah inilah yang dijadikan dasar kita di dalam menganalisa alat berat tadi. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Saya ingatkan lagi bahwa ini tugas Anda kerjakan. Saya ingin tahu apa ada pertanyaan minggu depan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan berarti tugasnya nggak dikerjain. Atau kalau Anda kerjakan tapi Anda nggak ngerti apa yang dikerjain. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, kita buka ini dulu. Akademi Edunya.
Sekarang tanggal, tapi kita besok ya, 8 Oktober. Afifah ada? Hadir, Pak. Arda? Atif? Hadir, Pak. Arda hadir. Artif? Atif hadir, Pak. Farhan? Farhan KJI, Pak. Ada? KJI izin, Pak. Oh, KJI ya. Fauzi? Hadir, Pak. Sardiko? Hadir, Pak. Galih? Hadir, Pak. Gavin? Hadir Pak, ini Pak, Zoom sama saya Pak. Gilang? Gilang? Intan? Hadir, Pak. Jalu? Hadir, Pak. Jasmine? Jasmine KJI, Pak. Latifah? Hadir, Pak. Muhammad Akmario? Fadli? Hadir, Pak. Hijwar? Asadel? Hadir, Pak. Bayu? Hadir, Pak. Fauzi Bowo? Saya, Pak, hadir. Hafiz? Raihan? Hadir, Pak. Aditya? Hadir Pak. Pradita? Hadir Pak. Reza? Reza hadir, Pak. Risa? Hadir, Pak. Tahani? Tashanda? Hadir, Pak. Soalan lagi di atas ya. Gilang? Bapak Tahani hadir. Tahani hadir. Ya. Gilang? Ada berita Gilang? Gilang ada Pak, hadir Pak. Hadir. Kemudian Akmario? Ada di Zoom, Pak. Mario hadir Pak. Asadel? Maaf, Ijwar? Ijwar ada? Hafiz? Ijwar nggak ada beritanya ya. Juara nggak ada Pak. Hafiz? Sama? Tolong dibantu lihat ada nggak? Habis juga nggak ada Pak. Dah itu aja ya, 2 ya. Jadi 2 izin, 2 tidak diketahui. Yang lain hadir. Kita simpan. Ya, Farhan izin, Jasmine izin, Ijwar tidak diketahui, Hafiz tidak diketahui. Betul? Iya Pak. Pak. Dah ya, kita stop share. Ya, saya kira hari ini itu yang bisa kita bahas. Jadi kan masih ada waktu nih, tinggal silakan coba dilatih itu menyelesaikan tadi kasus tadi, termasuk yang bulldozer ya. Saya ingin berharap minggu depan sudah ada pertanyaan tentang
bagaimana penyelesaian soal-soal tersebut. Saya bagikan dulu ininya Excel sama